Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan di dunia. Ya. Terima kasih kepada Bapak dosen yang memberikan kesempatan kepada saya untuk terus belajar dan terutama menjelaskan materi yang telah Bapak kirimkan kepada saya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan saya memberikan beberapa poin mengenai mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, saya sendiri yaitu Susi Indriani dari kelas 2 BKE dengan NIM 201710128. Baik, teman-teman semua, saya akan menjelaskan mengenai sahabat Nabi yang berkaitan dengan hadis. Dari sahabat sendiri yaitu memiliki definisi kata sahabat itu berasal dari bahasa Arab sahabat, bahasa yaitu mustaq atau pecahan dari subah orang yang menemani yang lain tanpa batasan. Jadi secara bahasa itu orang yang menemani seseorang orang lain tanpa jumlah batasan gitu. Lalu berdasarkan jumhur para ulama, seseorang dikatakan sahabat itu adalah orang yang di zaman Nabi itu ada orang-orang yang beriman walaupun mereka sudah mendapatkan gelar murtad, namun dia tetap beriman, dia masih dikatakan sahabat Nabi. Nah, berdasarkan Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang dikatakan sahabat Nabi itu adalah seorang yang dulu pernah pernah bersama Nabi walaupun itu setahun, 2 tahun ataupun sesaat. Jadi orang yang itu masih dikatakan sahabat Nabi. Nah, berdasarkan Imam Bukhari, sahabat adalah orang Islam yang hidup bersama Nabi. Begitu. Orang Islam yang hidup bersama Nabi. Dapat disebutkan bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang beriman, orang yang pernah melihat Nabi dan orang yang pernah membersamai Nabi. Selanjutnya yaitu adalah peringkat sahabat. Peringkat sahabat yaitu ada 12, itu berdasarkan Imam Muslim. Yang pertama adalah peringkat as-sabiqunal awalun atau yang kita kenal dengan orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab dan sebagainya. Lalu peringkat yang kedua yaitu mereka yang tergabung dalam baiat di An-Nadwah, yaitu gedung pertemuan bagi orang Quraisy pada masa sebelum dan awal Islam. Itu ada peringkat kedua. Lalu peringkat yang ketiga adalah mereka yang turun hijrah ke Habasyah. Lalu lagi peringkat keempat adalah mereka yang membaiat Nabi SAW di Bukit Aqdah, yaitu pertama. Peringkat yang kelima yaitu para sahabat pada baiat Aqabah kedua. Dan peringkat keenam ada orang-orang yang menemui Rasulullah SAW di Quba sesaat sebelum memasuki Madinah saat hijrah. Peringkat ketujuh adalah mereka yang turun serta dalam perang Badar. Lalu peringkat ke-8 yaitu mereka yang hijrah ke suatu tempat antara Badar dan Hudaybiyah. Peringkat ke-9 yaitu muslimin yang terlibat dalam baiat ar-radwan atau baiat kaum muslimin saat perjanjian Hudaybiyah. Lalu peringkat ke-10 adalah mereka yang ikut hijrah antara Hudaybiyah dan Al-Fatah atau penaklukan Mekah saat itu tuh penaklukan Mekah. Dan peringkat ke-11 yaitu berdasarkan urutan masuk Islam. Jadi peringkat 11 berdasarkan urutan masuk Islamnya gitu. Nah, peringkat yang terakhir adalah peringkat yaitu para remaja dan anak-anak yang sempat melihat Rasulullah. Jadi waktu itu tuh pernah para remaja atau anak-anak yang sekedar pernah melihat Rasulullah baik itu di Makkah ataupun dimanapun. Jadi ada 12 peringkat sahabat ya, peringkat sahabat Nabi. Lalu selanjutnya yaitu adalah bagaimana sih seseorang itu dikatakan sebagai sahabat Nabi. Nah, seseorang itu dikatakan sebagai sahabat Nabi itu berdasarkan yaitu pertama yaitu melalui khobar mutawatir yang mengatakan bahwa seseorang itu adalah sahabat. Itu misalkan gini, status kesahabatan khalifah yang khulafaur rasyidin
Dan mereka yang terkenal lainnya seperti sahabat yang 10 dijamin Rasulullah masuk surga. Lalu yang kedua itu melalui khobar mansyur dan mustafidah, yaitu khobar yang belum mencapai tingkat mutawatir namun meluas di kalangan masyarakat, seperti kabar yang menyatakan kesahabatan Dama ibnu Tasebah dan Ukasyah bin Muhshan. Selanjutnya yaitu melalui pemberitaan sahabat lain yang dikenal kesahabatannya melalui kira-kira di atas. Contohnya adalah kesahabatan Hamah dan Hama'ah al-Dausi yang diberitakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Selanjutnya yaitu melalui keterangan seorang tabi'in yang thiqat, yaitu keterangan seorang tabi'in yang terpercaya. Jadi yang keempat ini adalah orang yang dikatakan sahabat Nabi adalah orang yang dari tabi'in yang terpercaya kebenarannya kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah pengakuan sendiri seorang sahabat yang adil. Jadi seseorang dikatakan sahabat itu dia mengaku bahwa dirinya itu sahabat Nabi dengan adanya itu terbukti bahwa seorang itu adalah seorang yang adil gitu. Jadi bukan hanya sekedar orangnya saja. Lalu selanjutnya yaitu adalah mengenai sifat adil para sahabat dan ilmu para sahabat. Jadi sifat adil para sahabat itu sudah pasti keadilannya. Ini adalah dalam konteks keadilan dalam meriwayatkan hadis. Itu udah pasti keadilannya karena mereka sendiri yang selalu membersamai sahabat. Jadi udah pasti keadilannya dalam tidak ada kesengajaan atau apapun yang disalahkan dalam meriwayatkan hadis. Lalu ilmunya udah terjamin, ilmunya itu udah arif atau mujtahid, karena mereka adalah ahli ijtihad, di mana mereka sendiri yang mengalami atau melihat wahyunya turun dan para perjuangan Nabi. Jadi udah terjamin ilmunya, udah terjamin kebenarannya. Lalu selanjutnya yaitu adalah jumlah sahabat Nabi dan banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis. Jadi jumlah sahabat Nabi yang konteksnya udah terjamin masuk surganya itu ada 4 ya. 4 kita udah terkenal, yaitu adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu bagaimana dalam konteks hadis? Dalam konteks hadis sahabat Nabi yang ada beberapa ya, yang udah jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis itu ada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar bin Khattab, Anas bin Malik, Aisyah al-Siddiqiyah, Abdullah ibnu Abbas, Jabir ibnu Abdullah, Abi Sa'id al-Khudri. Kayak gitu, itu ada jumlah sahabat. Nah, lalu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ini yang sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari 1000. Jadi yang lain tuh masih di bawah 1000, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis 5374 hadis. Abdullah bin Umar bin Khattab 2603 hadis. Anas bin Malik 2286 hadis. Aisyah Asy-Siddiqiyah 2210 hadis. Abdullah ibnu Abbas 1660 hadis. Jabar ibnu Malik 1540 hadis. Abu Sa'id al-Khudri 1120 hadis. Jadi itu beberapa poin mengenai hal yang saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi sahabat Nabi udah terjamin kesolehannya dan udah terjamin bisa masuk surga. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.